Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan belajar tentang turunan fungsi atau fungsi diferensial. Ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan fungsi f, maka turunannya menjadi f aksen atau f petik ya. Petik satu ini yang memiliki nilai tidak beraturan. Di sini ada beberapa simbol dari turunan. Jika f petiknya 1 atau aksennya 1, itu artinya turunan pertama dari fungsi f. Jika f-nya itu ada petiknya 2 seperti ini, atau f double aksen, maka itu artinya turunan kedua. Jika f petiknya ada 3 seperti ini, atau f triple aksen, maka itu adalah turunan ketiga. Ada beberapa aturan dalam turunan fungsi ya, itu berarti ini ada 7 aturan ya yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, fx atau fungsi fx sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Maksudnya gimana? Kalau bentuknya itu konstanta, hanya angka, maka dia pastikan 0. Fx sama dengan 1000, pasti turunan dari fx-nya adalah 0. Kalau fx-nya sama dengan x, maka turunannya pasti 1. Kalau fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. Gitu. Kalau fx sama dengan 3x, maka turunannya adalah 3. Seperti itu. Aturan dari mana sih ini? Dari nomor 1 sama 2 itu? Dari aturan turunan fungsi pangkat ya. Ini fx sama dengan x pangkat n. Maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x adalah pangkatnya maju ke depan dulu, dikali dengan fungsi tadi x yang pangkatnya sudah dikurangi 1. Saya ulangi, yaitu pangkatnya maju ke depan dulu, dikali dengan fungsi x tadi yang pangkatnya sudah dikurangi 1. Contoh ini ya, kita bahas yang pertama dulu. Turunan dari fx sama dengan x pangkat 8. Turunannya bagaimana nih gitu ya. Oke. Yaitu kita tulis dulu f aksen x sama dengan, berarti pangkatnya maju ke depan dulu jadi 8 nih, kali fungsi x tadi yang pangkatnya sudah dikurangi 1, berarti 7. Udah ya? Nah sekarang untuk contoh berikutnya nih. Contoh turunan dari fx adalah x pangkat 6 ditambah 5. Kita tulis dulu. Turunan dari fungsi x berarti fx. Maaf ini kurang. Ya. Jadi sama dengan x pangkat 6. Berarti 6-nya taruh depan dulu, pangkatnya taruh depan. Dikali x. Pangkatnya kurangi 1 tadi. 6 kurangi 1 berarti 5. Terus ditambah. Ini 5. 5 itu kan konstanta ya. Konstanta berarti 0. Ya, berarti hasilnya adalah turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 6 plus 5 adalah hanya 6x pangkat 5. Gitu. Turunannya adalah 6x pangkat 5. Sekarang yang berikutnya, kalau aturannya konstanta, kelipatan konstanta, mohon maaf. Maka kelipatannya tetap kita tulis dulu tanpa ikut diturunkan. Kalau diturunkan kan jadi 0 ya. Ini, jadi K-nya tetap ada, dikalikan dengan turunan dari fungsinya. Contoh ini, turunan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 8. Kita tulis dulu untuk rumus, simbol dari turunan fx sama dengan 5-nya kita tulis dulu, dikali. Sekarang kita menurunkan fungsinya. X pangkat 8, berarti 8-nya maju ke depan dulu, ya. Dikali fungsinya tadi x, pangkatnya kurangi 1, 7. 5 kali 8 berapa? 40. X pangkat 7. Udah ya? Ya. Lanjut sekarang aturan penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana nih turunannya? Ternyata cukup menurunkan dari tiap sukunya. Jadi kalau fx sama dengan ux plus minus vx,
maka UX-nya diturunkan, plus minus V-nya juga diturunkan. Nah, plus minusnya ini bagaimana? Mengikuti bentuk soal, atau kalau ini pangkatnya negatif, otomatis dia akan merubah tanda awalnya. Seperti itu. Mari kita coba ya. Ini turunan dari Fx sama dengan X pangkat 4 min 4 X pangkat 2. Oke, kita tulis dulu. Bentar, saya sedang... Ya. F aksen X. Oke, yang pertama berarti 4-nya X pangkat 4 turunannya, berarti 4 maju ke depan dulu pangkatnya, dikali X. 4 kurangi 1 berapa? 3. Oke, dikurangi. Sekarang itu kan ada 4, ada kelipatannya 4, tulis 4 dulu nih. Oke, X. Fungsi X tadi pangkatnya 2, 2 kurangi 1 berarti 1. Oke. Oh, mohon maaf ini ada yang salah. 2-nya belum ya. 2-nya belum. Bu Wilda ulangi. Yang kedua kan 4X pangkat 2. Berarti yang pertama itu adalah 4-nya ditulis dulu. 4 dikali, itu kan fungsinya X kuadrat. Maka turunannya 2-nya maju ke depan dulu. Pangkatnya maju ke depan dulu dikali X. X kuadrat tadi kan, berarti sekarang fungsinya X pangkatnya kurangi 1, jadi 1. Nah, jadinya 4, X pangkat 3 dikurangi 4 kali 2, 8. X pangkat 1 adalah X. Jadi kalau semua X, kalau pangkatnya 1 berarti X. Kalau pangkatnya 0 berarti angka 1. Gitu ya. Mohon maaf. Jika 8, saya ulangi di sini. Kalau X pangkat 1 itu sama dengan X. Kalau X pangkat 0 itu berarti adalah berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Gitu. Ya. Kalau Y pangkat 0 juga 1. W pangkat 0 juga 1. Seperti itu. Nah, di sini coba diamati ya. Ini ternyata ada, ini kita bisa sederhanakan loh. Di sini ada faktor, ada angka yang sama yang bisa membagi suku pertama dan suku kedua, yaitu angka 4. Kita tulis 4 dulu. Kemudian X pangkat 3 sama X. Oh, yang bisa dikeluarkan berarti X aja nih. Kita dulu keluarkan X dulu. Nah, sekarang 4X pangkat 3 dibagi 4X. Sisanya X pangkat 2. Dikurangi 8X dibagi 4X. Oh, 2. Maka turunan dari Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4X kuadrat itu adalah 4X pangkat 3 min 8X, atau kalau disederhanakan menjadi 4X dikali X kuadrat min 2. Seperti itu. Lanjut yang berikutnya, aturan apa ini yang berikutnya? Aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian harus berhati-hati ya. Ini kan ada dua fungsi nih yang dikalikan. Maka nanti turunannya yang pertama adalah turunan fungsi pertama, yaitu U aksen X dikali fungsi kedua. Kemudian ditambah turunan, saya ulangi ya. Fx sama dengan Ux dikali Vx. Ini sebagai fungsi pertama, ini sebagai fungsi kedua. Maka turunannya adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan kedua. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Turunan dari Fx sama dengan turunan dari fungsi Fx sama dengan 5x pangkat 8 dikali x kuadrat plus 3. Langkah pertama kita cari dulu nih turunan-turunannya, rumusnya. Bentuk fungsi turunannya. Yang pertama, ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Kita cari dulu turunan dari U. Mohon maaf, tidak seperti U ini. Ya. Astagfirullah. U aksen X. U-nya kan 5x pangkat 8, berarti 5 turunannya dikali
pangkatnya maju ke depan. Terus dikali X pangkat 8 kurangi 1, 7 berarti. Dah. Sekarang yang V aksen. Turunan dari V. Berarti ini kan penjumlahan ya ikutnya. Kalau penjumlahan berarti turunannya yang pertama pangkatnya maju ke depan dulu. Berarti 2X. Pangkatnya kurangi 1 berarti 1. Ditambah 3 turunannya adalah 0. Berarti V aksennya adalah 2X. Nah, sekarang kita mencari turunan fungsi Fx. Yang pertama ini tadi adalah U aksen. U aksennya dulu. 5 kali 8 kan 40. Berarti 40. 40 X pangkat 7. Maaf, ini tadi belum saya tulis. 40 X pangkat 7. Ya. Kemudian dikali dengan fungsi kedua, yaitu kurung buka X kuadrat plus 3. Ditambah. Tuh, fungsi yang pertama itu 5X. 5X pangkat 8 dikali turunan fungsi yang kedua yaitu 2X. 2X. Maka hasilnya adalah ini pakai pelangi. 40X pangkat 7 kali X kuadrat berarti 40 X pangkat 9 ditambah 40 kali 3 kan 120 X pangkat 7 berarti 120 X pangkat 7 ditambah 5 kali 2 10 X pangkat ini 8 ini 1 berarti 9 gitu ya. Oh, ada yang sama nih, ada suku yang sejenis. Variabelnya X pangkat 9-nya ada 2, berarti bisa dijumlahin nih. Berarti 50 X pangkat 9 ditambah 120 X pangkat 7. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi berapa ini? Kita bagi 10 misalnya. 50 sama 120 kan bisa dibagi 10 nih, bagi 10 dulu. Terus apa lagi yang bisa keluar? X yang paling kecil adalah X pangkat 7, berarti kita tulis X pangkat 7. 50 X pangkat 9 dibagi 10 X pangkat 7, jadinya 5 X pangkat 2. Ingat ya, kalau di perpangkatan itu pangkatnya kalau dibagi menjadi dikurangi. Berkurang, 9 kurangi 7 berarti 2. Selanjutnya 120 dibagi 10, sisa 12 nih. X pangkat 7 bagi X pangkat 7 udah habis, selesai. Ini yang bentuk paling sederhana. Ini bentuk biasanya yang bentuk paling sederhana. Seperti itu. Jadi turunan dari Fx sama dengan 5x pangkat 8 dikali x kuadrat plus 3 adalah 50x pangkat 9 plus 120x pangkat 7. Atau disederhanakan jadi 10x pangkat 7 dikali 5x kuadrat plus 12. Seperti itu. Sekarang kalau aturan pembagian. Nah, yang bagian pembilang disebut sebagai fungsi UX. Yang sebagai penyebut itu Vx. Nah, turunannya bagaimana? U aksen X dikali V aksen, dikali Vx dikurangi U X aksen, UX, mohon maaf. Jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X per V kuadrat X. Nah, sekarang ini ya, kita coba turunan dari Fx X kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi 3X kuadrat. Turunan dari Fx sama dengan X kuadrat per 3X pangkat 3. Yang pertama kita tulis dulu yang mana U, yang mana V-nya dulu. Ini sebagai pembilang tadi U, kemudian penyebutnya V. Kita coba dulu turunan dari U. Turunan UX ya. Itu adalah X pangkat 2, berarti 2-nya maju ke depan, dikali X pangkatnya kurangi 1, berarti X1. Kemudian kalau Vx-nya, itu kan 3 nih, kemudian pangkatnya juga 3, kali X pangkatnya dikurangi 1, 3 kurangi 1 berarti 2, berarti 9X kuadrat. Nah, sekarang berarti Fx
sama dengan tadi kan rumusnya apa? U aksen dikali V aksen. Oke, U aksen kurangi V aksen. U aksennya adalah 2X. 2X dikali V aksen. V aksennya adalah 3X pangkat 3. Terus dikurangi UX. UX-nya adalah X kuadrat. Dikali V aksen 9X pangkat 2. Diper V, V-nya adalah tadi 3X pangkat 3, terus dikuadratin. Oke, 2 kali 3 itu 6, X-nya berarti ini 1 tambah 3 berarti 4. Dikurangi ini 9 kali X pangkat 2 kali 2, X kuadrat dikali 9X kuadrat. Berarti kalau di perpangkatan, pangkatnya menjadi tambah, jadi 4 ya. Diper 3 pangkat 2 itu 9, X pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti dikali, jadinya X pangkat 6 gitu. Nah, terus sekarang berikutnya apa nih? Ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ada ternyata, yaitu ini 6X pangkat 4 dikurangi 9X pangkat 4. Ini suku sejenis ya, berarti bisa dikurangi, jadinya minus 3X pangkat 4 per 9X pangkat 6. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Baik pembilang ataupun penyebutnya bisa dibagi 3 nih. Berarti kita perkecil bagi 3. Berarti atas sisa 1, yang bawah sisa 3. Terus ini X pangkat 4, ini 1, ini 3. Saya tulis dulu. Ini X pangkat 4, ini X pangkat 6. Paling kecil adalah 4, berarti atas bawah bisa dikurangi 4 nih. Ini berarti habis, yang ini masih sisa 2. Jadinya apa kalau diperkecil? Jadinya ini adalah 1 per, ini berarti 3X pangkat 2, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah turunan bertingkat. Kalau Y aksen itu berarti turunan pertama, Y double aksen turunan kedua, Y triple aksen berarti turunan ketiga. Oke, mari kita coba dulu dari turunan yang pertama. Y aksen. Y aksennya adalah turunan yang pertama dari ini ya, 3X pangkat 3 plus X kuadrat min X plus 2. Berarti setiap suku diturunkan. Ini 3 kita tulis dulu, dikali pangkatnya berapa ini? Pangkatnya juga 3, berarti 3. Dikali X pangkatnya udah dikurangi 1, berarti 2. Ditambah, ini 2-nya maju ke depan, dikali X. Pangkatnya kurangi 1 jadi 1. Dikurangi. Ini tuh pangkatnya 1 nih sebenarnya, kita tulis 1 dulu wes. Kemudian kali X pangkat 1 kurangi 1, 0. Terus ditambah, ini kan nggak ada hurufnya, berarti 0 gitu. Nah, berarti 3 kali 3 itu 9X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 kali X pangkat 0 tadi apa? 1, berarti 1. Udah, ini turunan pertamanya. Sekarang kalau turunan kedua nih, turunan keduanya berarti Y double aksen, Y double aksen ya. Mohon maaf, aksennya nggak kelihatan. Jadi yang ini adalah Y double aksen, berarti sama dengan ini diturunkan lagi. 9 kita tulis dulu, pangkatnya maju ke depan, 2 dikali X, 2 kurangi 1, 1. Ditambah, 2 tetap tulis 2 dulu. Ini X-nya pangkat 1, tulis 1 dulu. Kali X pangkat 1 kurangi 1, 0. Dikurangi, ini nggak ada hurufnya, berarti 0. Berarti hasilnya adalah 18. X ditambah, ini berarti 2 kali 1 kali 1, berarti 2 gitu. Sekarang kita nyoba yang turunan ketiga. Y pangkat, Y triple aksen ya. Petiknya ada 3 gini. Berarti yang pertama kita menurunkan dari turunan yang kedua, yaitu 18. Kita tulis dulu 18. Ini pangkatnya 1, kalau nggak ada angkanya di pangkat berarti dia tuh 1 pasti.
dikali X, 1 kurangi 1, 0. Ini udah jadi 0, karena nggak ada hurufnya yang ini. Berarti 18 kali 1, 18. Dikali X pangkat 0 juga 1. 18 kali 1 kali 1 adalah 18. Seperti itu. Next yang berikutnya, ini apa? Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi turunan pada soal cerita. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat dikurangi 8X plus Rp24.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah... Nah, kita tulis dulu, karena yang diminta keuntungan. Kita tulis dulu rumus keuntungan itu apa sih? Untung sama dengan harga jual per unit ya, per unit dikali banyak unitnya dikurangi biaya produksi per unit dikali banyak unitnya. Nah, ini disebut sebagai model matematika. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Berarti untung sama dengan harga jual per unitnya tadi kan 40, banyak unitnya kan X, dikurangi biaya produksinya tadi 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 24 dikali banyak unitnya tadi juga X ya, hati-hati ini X nya ada double nih. Nah, berarti ini 40X dikurangi 4X kuadrat kali X, jadinya 4X pangkat 3 dikurangi 8X kali X, 8X kuadrat ditambah 24X. Nah, berikutnya kita operasikan yang bisa dioperasikan, yang bisa disederhanakan. Lihat ini suku yang sejenis, ini kan 40X, memiliki suku sejenis yaitu 24X. Berarti yang bisa dioperasikan hanya itu aja. Ini minnya masuk dulu, min 4X pangkat 3, min kali minus jadi positif, 8X kuadrat, minus kali minus 24X, berarti minus 24X, ini 40X, 40X kurangi 24X, berarti plus 16X. Nah, sekarang untuk mencari keuntungan, ini fungsinya harus diturunkan dulu. Jadi kita turunkan dulu aksen itu sama dengan, ini kan minus, 4-nya ditulis dulu. Turunan dari X pangkat 3, pangkatnya maju ke depan, X pangkatnya kurangi 1, berarti 2, ditambah 8, tulis dulu, kali X pangkat 2, turunan dari X pangkat 2 adalah 2, X-nya kurangi 1, berarti 1, tambah ini 16 nya ditulis dulu, pangkatnya itu 1 dikali X pangkat 0, berarti turunannya adalah 12 minus 12X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 kali 1 kali 1, 16. Nah, sekarang akan diperoleh keuntungan maksimum ketika turunannya sama dengan 0. Tadi turunan U-nya kita ubah jadi 0. Berarti min 12X kuadrat ditambah 16 ya tadi ya. Tambah 16X plus 16. Nah, ini biar mudah angkanya, mari kita sederhanakan. Karena ini depannya minus ya, saya mau tak bagi negatif 4. Angka yang bisa membagi semua suku. Negatif 4, berarti ini jadinya 0, ini jadinya 3X kuadrat, ini jadinya min 4X plus 4. Nah, sekarang kita cari faktornya dengan cara
3 dikali 4 dulu, berarti jadinya 12. Kita cari faktor dari 12 bila dijumlah bisa negatif 4. Oh, berarti gimana nih? Mohon maaf, ini bukan plus ya, minus ya. 16 dibagi negatif 4 itu kan minus. Ya, minus negatif 4. Berarti ini 3 dikali negatif 4 hasilnya adalah minus 12. Adalah minus 12. Nah, faktor dari negatif 12 bila dijumlah itu 4. Negatif 4. Bila dijumlah hasilnya negatif 4 itu berapa? Oh, yaitu 2 sama 6 nih. Berarti min 6 dikali 2. Nah, kita tulis dulu. Ini kan 3x kuadrat. Kita buat kurung dulu yang depannya itu 3x semua. Terus bawahnya dibagi 3. Ini wajib. Kalau ini 4, ya ini 4, 4, 4. Kalau ini 5, 5, 5, 5. Kalau ini 2, 2, 2, 2. Tadi faktornya min 6 sama 2. Terus min 6 itu 2. Berarti ini plus 2 gitu. Nah, sekarang ada yang bisa dikeluarkan enggak? Dari antara dua kurungan ini yang bisa dikeluarkan yang ini ya. Kita keluarkan dulu angka 3. Kurung buka. 3x bagi 3 berarti x. 6 bagi 3 berarti 2. Nah, satunya 3x plus 2. Ini plus ya, mohon maaf. Ini per 3. Ini lupa tadi sama dengannya. Nah, dicoret. Nah, sekarang tadi diperoleh nih x min 2 sama dengan 0 atau 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2 per 3. Mungkin enggak sih kalau x tadi itu apa sih banyaknya unit? Kalau unit negatif itu mungkin enggak? Tidak mungkin. Berarti ini tidak mungkin. Berarti yang terpakai adalah yang 2. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana ini? Kita kan mau mencari keuntungan maksimum. Berarti 2-nya tadi masuk ke sini. Berarti. Langsung kita ganti, X-nya diganti dengan 2. Ganti 2. Berapa ya? Berarti ya hasilnya ya. Min 4 dikali 2 pangkat 2 itu 8. Ditambah 8 kali 4. Ditambah 16 kali 2 nih. Berarti min 32 ditambah 32 ditambah 32. Berarti keuntungannya adalah 32. 32 ribu. Seperti itu. Berikutnya yaitu nomor 2 ya. Suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari adalah 2X min 600 plus 30 per X ribu rupiah. Agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari. Jadi yang pertama kita tulis dulu nih rumusnya. Yang diminta di situ adalah agar biaya proyek minimum. Biaya proyek minimum itu kan berarti sama dengan biaya per hari. Biaya per hari dikali banyak harinya. Oke, mari kita tulis dulu rumusnya. Misalkan biaya proyek itu adalah B ya, BX. Biaya per harinya adalah 2X min 600 plus 30 per X. Banyak harinya adalah X. Nah, berarti sekarang kita kalikan dengan sistem pelangi, berarti jadinya 2X kuadrat min 600X plus 30 per X kali X, berarti 30. Yang diminta adalah biaya proyeknya minimum, berarti harus diturunkan dulu. B aksen. 2-nya ditulis dulu, sekarang turunan dari X kuadrat adalah 2. X pangkat 2-nya kurangi 1 jadi 1. Minus 600-nya tulis dulu. Ini kan berarti nggak ada angkanya, berarti 1 pangkatnya. Dikali X pangkat 1 kurangi 1, 0. Nah, nanti kan mintanya biaya proyeknya minimum, berarti turunannya harus sama dengan 0.
Ini 4x minus 600 kali 1 kali 1. X pangkat 0 kan 1 ya. Berarti 0 sama dengan 4x min 600. Nah, biasanya kalau kalian kan lebih mudah yang fungsinya yang ada x-nya sebelah kiri. Jadi, saya rubah ke sebelah kiri 4x min 600 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 600. X sama dengan 600 dibagi 4. Maka X sama dengan 150. Ketemu, berarti hasilnya adalah 150. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per harinya sebesar 3X min 180 plus 5.000 per X, Rp100.000. Biaya minimum proyek pembangunan gedung tersebut adalah titik-titik juta rupiah. Oke, yang pertama kita tulis dulu ya model matematikanya, yaitu biaya. Biaya itu sama dengan berarti biaya per hari. Biaya per hari dikali banyak hari. Oke, kita tulis dulu fungsinya. Kita misalkan biaya itu adalah B. Bx. Biaya per harinya tadi 3X min 180 plus 5.000 per X. Nah, tadi banyak harinya adalah X. Nah, sekarang kita kalikan dulu, jadinya ini 3X kuadrat minus 180X plus 5.000X kali X, jadinya 5.000. Nah, tadi yang diminta adalah biaya minimum proyek. Berarti ini kita turunkan dulu, kita cari turunannya. B aksen X. 3 kita tulis dulu, turunan dari X kuadrat adalah 2. X pangkatnya kurangi 1 jadi 1. Dikurangi 180, X-nya ini pangkat 1 ya, maju ke depan. X 1 kurangi 1, 0. Ditambah ini nggak ada angkanya, nggak ada hurufnya, hanya angka aja, berarti jadinya 0. Nah, tadi kalau biaya minimum turunannya harus sama dengan 0. Ini jadi 0. Ini 6X dikurangi 180 kali 1 kali 1 berarti 180 ya. Nah, biasa kalian itu kan terbiasanya fungsi X yang ada X-nya itu sebelah kiri. Jadi saya pindah ke sebelah kiri, 6X min 180 sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 180. Maka X sama dengan 30. Nah, tadi yang diminta itu apa sih? Biaya minimum ya. Ini yang kita peroleh baru X hari kan. Tadi X itu adalah hari. Maka X-nya kita masukkan ke fungsi BX. Fungsinya X kita masukkan ke fungsi BX. Ya. B30 sama dengan berarti 3, X-nya tadi 30 dipangkatkan 2 dikurangi 180 kali 30 ditambah 5.000. Oke. Berarti sama dengan 3 kali 900 ya. Dikurangi 5.400 ditambah 5.000. Berarti 2.700 dikurangi 5.400 tambah 5.000. Berarti 400 kan sisanya. Berarti hasilnya 2.300. Oke. Hasilnya 2.300. Adakah di option? Oh, adanya 230 ini ya. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Terima kasih. Ini soal terakhir ya. Biaya untuk memproduksi X bungkus keripik tempe adalah 1/4 X kuadrat ditambah 25X plus 25 ribu rupiah. Jika setiap bungkus keripik dijual dengan harga 55 dikurangi setengah X ribu rupiah, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah, yang pertama kita tulis dulu model matematikanya. Berarti untung itu sama dengan, hati-hati ini berbeda ya, yang atas ini adalah X bungkus keripik, yang ini setiap bungkus keripik, jadi berbeda. Harga jual tiap bungkus
tiap bungkus dikali banyak bungkus dikurangi biaya produksi. Nah, selanjutnya kita tulis dulu yuk fungsinya. Kita misalkan untung adalah UX. Untung adalah UX. Untung. UX. Harga jual tiap bungkusnya tadi 55 dikurangi setengah X. Ya. Banyak bungkusnya tadi X. Dikurangi biaya produksinya tadi adalah 1/4 X kuadrat ditambah 25X plus 25. Ini masih dalam kurung aja. Yang berikutnya nih kita kalikan dengan sistem pelangi, berarti 55X dikurangi setengah X pangkat 2, ini minus 1/4 X kuadrat minus 25X minus 25. Sekarang suku yang sejenis mari kita jejerkan, mari kita kelompokkan ya. Ini diurutkan dari yang variabelnya X-nya tertinggi pangkatnya. Jadi dari min setengah X kuadrat minus 1/4 X kuadrat plus 55X dikurangi 25X minus 25. Nah, sekarang minus setengah X kuadrat minus 1/4 X kuadrat disamakan penyebutnya dulu jadi 4. 4 dibagi 2 itu 2, kali 1 itu, kali min 1 berarti min 2. Min 2 kurangi min 1 berarti min 3/4 X kuadrat. Ditambah 55X kurangi 25. 30X dikurangi 25. Karena di sini kita akan mencari yang namanya keuntungan maksimum, mencari keuntungan maksimum ya. Mencari keuntungan maksimum berarti kita harus mencari turunannya dulu. Turunan dari untung tadi, rumus untung U aksen X. Berarti ini maaf tadi kecoret. Berarti min 3/4 tetap ditulis dulu, min 3/4. Turunan dari X kuadrat, 2-nya maju ke depan, X pangkatnya kurangi 1, berarti 1. Ditambah 30-nya tulis dulu, dikali X pangkat 1, berarti ini 1, maju ke depan. Kali X, 1 kurangi 1 jadi 0. Dikurangi 25 itu kan nggak ada hurufnya ya, berarti 0 gitu. Nah, seperti biasa karena mencari keuntungan maksimum, maka turunannya akan menjadi 0. Ini akan jadi 0. Sama dengan ini dicoret sederhanakan jadi min 3/2X plus 30 kali 1 kali 1 ya berarti 30 kan. Nah setelah itu gimana? Ini bisa dipindah ke sini jadi 3/2X sama dengan 30 berarti X sama dengan 30 dikali 2 dibagi 3 berarti X-nya sama dengan 20. Yang dicari apa sih tadi? Yang dicari itu keuntungan maksimum. Berarti X-nya harus masuk kemana? Ke rumus yang pertama. Ini X-nya harus masuk ke sini. Ke atas itu. Berarti untung U20 sama dengan min 3/4. X-nya diganti dengan 20. 42 ditambah 30 kali 20 dikurangi 25. Minus 3 dikali 4 kali 400 nih. Ditambah 600 dikurangi 25. Berarti ini kan coret bisa nih. Jadinya min 300 ya. 300 ditambah 600 dikurangi 25. Berarti 300 dikurangi 25. Dapat tuh 275. Tadi 275 ini fungsinya apa sih? Ribu. Fungsinya adalah Rp1.000. Fungsinya Rp1.000. Berarti ini jadinya 275.000 rupiah. Berarti jawabannya yang mana itu tadi? Jawabannya yang B. Terima kasih.